Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah mushola al-mutiin rahimahullah. Alhamdulillah, di tengah-tengah rintik-rintik hujan gerimis kita di pagi hari yang sejuk ini, Allah masih memberikan karunia nikmat Allah berupa hidayah dan taufiknya kepada kita, yaitu diringankan kaki kita untuk melangkah di taman ilmu. Di mushola al-mutiin ini bisa bersilaturahmi dan sekaligus thalabul ilmu. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, maka kita patut syukuri bersama dengan menambah taat kita kepada Allah, sehingga apa yang dimaksudkan Allah untuk menciptakan kita ini, kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah rahimahullah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita adalah bagian umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumul akhir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah rahimahullah, nyuwun pangapunten kula nenggah wonten mriki lebih tinggi duduknya. Nyuwun pangapunten. Tema kali ini kita akan membahas tentang hindari amal sebatas tabungan energi positif. Ini merupakan suatu pepenget bagi kita, bahwa ketika kita melakukan amal, jangan sampai amalan kita hanya sebatas investasi energi positif. Positif nih kok saya nopo betul itu, saya. Tapi kok jangan sampai sebatas energi positif. Nah, ini kok kita bahas sesarengan ya. Ibu dan bapak jamaah rahimahullah, jadi dalam hal ini ada judul yang menggunakan kata energi, agar kita memahami pengertian energi tidak berbeda antara yang bicara dengan yang mendengarkan. Maka ada sebuah pertanyaan agar satu pemahaman yang sama. Napa ingkang dimaksud energi menika ibu-ibu? Tenaga niku naminipun sinonimnya, nama kata lain. Nggih nggih. Dalam bahasa asing namanya energi pakai Y. Ya. Itu nama sinonim. Tapi pertanyaan ini kan apa yang dimaksud? Berarti definisi, batasan pengertian. Kemutan nama mboten nate sekolah rutin. Wah, itu banget gitu. Ustaz Jafar itu udah sepuh ya, dia udah supen. Udah lama gitu. Apa itu energi? Nah, kalau emutaken sareng-sareng, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, atau orang menyebut aktivitas, atau orang menyebut kerja, Bapak Ibu. Jadi yang namanya energi itu sebuah kemampuan, yang kemampuan untuk apa? Untuk aktivitas atau untuk kerja. Jadi energi itu istilahnya adalah kemampuan, sesuatu yang untuk kita melakukan apapun dalam kehidupan ini. Ini definisi ini sejak Aristoteles sampai hari ini, Bapak Ibu, dereng dipun revisi. Berarti masih benar adanya. Karena ilmu pengetahuan, sains
atau ilmu yang kita pelajari di sekolah secara umum, kebenarannya tidak mutlak, Bapak Ibu. Kebenarannya tidak mutlak. Berbeda ketika kita berbicara belajar ilmu agama. Quran, hadis itu kebenarannya absolut, tidak pernah akan ada revisi. Jadi wonten Bapak Ibu. Nanti wonten edisi revisi Quran. Kalau Injil ada. Injil ada, namanya Injil Perjanjian Baru. Kok ada perjanjian? Ilmu kitab kok perjanjian? Jadi Quran tidak ada perjanjian. Ada baru, ada lama kan. Nah, jadi sampai hari ini pengertiannya sama. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Kalau tadi apa yang dimaksud, sekarang siapa sih energi itu? Jadi yang namanya energi itu siapa? Who is energy? Siapa itu berarti menunjuk ya. Apa ini, apa itu? Apa ini, apa itu? Itu siapa? Siapakah itu? Kinten-kinten apa Bu? Lalu energi itu siapa sih? Kalau itu sebuah kemampuan itu apa? Nah, jawabannya ini. Everything is energy. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah energi, Bapak Ibu. Ada suara kipas angin, itu adalah suara ini energi. Orang fisikawan menyebut energi mekanik, energi gerak. Ada namanya cahaya ini, lampu ini ada cahaya, namanya energi panas. Kemudian ada energi yang berupa apa namanya? Ini air aja ini. Nah, air ini didiamkan saja begini, ini namanya energi potensial. Energi potensial itu apa? Poten itu artinya kemampuan, yang potensial berarti kemampuan yang belum diberdayakan, yang belum dimanfaatkan, masih diam di tempat, masih belum dieksplorasi. Lalu ada energi dalam bentuknya berupa kimia, ya. Energi dalam bentuk kimia, gula tambah air itu namanya ada air manis, ya. Itu reaksi antara H2O plus C6H12O6. Nah, terjadi ikatan, namanya ada energi kimia. Dan itu namanya energi itu berubah-ubah. Makanya Ibu dan Bapak, energi itu adalah segala yang ada, termasuk ini tubuh kita ini adalah kumpulan energi, Bapak Ibu. Kumpulan energi. Karena energi itulah ada ukurannya, Bapak Ibu. Satuan ukurannya energi itu Bapak. Wonten ing kemutan kalori. Misalnya kita makan pisang. Pisang niko karbohidrat, termasuk golongan karbohidrat. Di sana di dalamnya ada glukosa. Glukosa itu berapa energinya, berapa jumlah kalorinya? Oh, 3,74 kilokalori per gramnya, tiap gramnya. Terus masuk ke tubuh kita, menjadi menyusun tubuh kita, karena tubuh kita itu terdiri dari sel semuanya itu. Membran selnya ini, susunan energi ini menyusun sel kita, Bapak Ibu. Jadi penyusun tubuh kita itu ada karbohidratnya, ada berupa proteinnya, ada kolesterolnya, ada lemaknya. Ini kumpulan dari energi, Bapak Ibu. Sampun saged dipahami, Bapak Ibu. Jadi energi itu, everything is energy. Segala yang ada ini adalah energi. Dan orang ahli fisika menemukan teori namanya
hukum kekekalan energi, tanda kutip. Kekekalan itu artinya sepanjang dunia ini ada itu berlaku. Tanda kutip berarti tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Ini betul. Nah, kekalnya ini maksudnya adalah untuk selama dunia ini berada. Nah, itu hukum kekekalan energi, Bapak Ibu. Hidup kita ini saya gambarkan pakai gambar ini, Bapak Ibu. Ketika kita Bapak Ibu lenggah wonten karpet, wonten kursi, posisinya di dalam tubuh kita ini selalu, berarti pasti kalau kita ini energinya ini dari diam terus loncat, dari diam terus bergerak, atau diam saja, kita selalu terjadi siklus energi, Bapak Ibu. Siklus energi ini apa? Terjadi perpindahan energi yang hanya muter saja. Maka seorang yang bernama Einstein, Bapak Ibu, itu orang Yahudi, Bapak Ibu, ahli fisika yang menemukan teori bom atom. Dia mengatakan begini, teori yang ada pada hukum kekekalan energi itu, postulat yang pertama, energi tidak dapat diciptakan. Yang kedua, energi tidak dapat dimusnahkan. Ini dua postulat yang pertama ini. Kita lihat, tadi kita mengatakan air ini adalah energi. Ini pernyataan postulat itu sesuatu yang sudah ada, kemudian dikatakan energi tidak dapat diciptakan. Kalimat ini untuk mengatakan kepada siapa sih kok energi tidak dapat diciptakan? Jadi yang tidak dapat menciptakan energi sinten, Bapak Ibu? Ini satu pernyataan yang postulat ini sebetulnya bukan perkataan ringan tapi berat. Ini menyangkut akidah, Bapak Ibu. Apa soalnya? Itu mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan karena energi ini sudah diciptakan oleh siapa? Nah, Allah sebagai sang Khalik. Khalik itu artinya pencipta. Jadi kalimat itu untuk menegaskan yang tidak tersurat, tidak tertulis, bahwa itu mengakui eksistensi Allah, Rob Sang Maha Pencipta. Itu satu. Lalu air menika Bapak Ibu saged memusnahkan mboten? Tidak bisa memusnahkan itu dari Adam menjadi tiada tanpa bekas apapun. Kata saya, nggak bisa. Loh, saya bisa ini tak panasi terus menjadi susut-susut hilang. Itu bukan musnah, tetapi hanya berubah dan berpindah. Karena itu postulat yang ketiga, energi hanya bisa, kalimat hanya bisa dipindah, energi hanya bisa diubah. Ini adalah 2, 3 dan 4 postulat itu area makhluk. Makhluk itu Pak yang diciptakan, area kita. Jadi Bapak Ibu, hukum kekekalan energi itu hukum yang merupakan pembagian wilayah, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan karena manusia, makhluk tumbuhan, hewan, manusia itu tidak bisa menciptakan. Dan kalau itu ada, nggak bisa kita memusnahkan. Maka cobalah kita harus ada pada area kita saja, yaitu saya bisa memanaskan ini menjadi mengubah bentuk dari cair jadi uap air, namanya menguap, jadi bentuk gas. Tapi rumus molekulnya tetap H2O. Kalau didinginkan jadi padat, namanya benda padat, namanya es batu.
hanya mengubah. Gitu. Lalu Einstein menambahkan postulat itu dengan mengatakan hukum kekalahan energi dan massa. Massa volume yang ada di dunia ini adalah tetap, Bapak Ibu. Kok bisa? Kita jasad fisiknya dari tanah, tanaman dari tanah, hewan dari tanah. Bumi, alam semesta jagat raya planet ini tadinya satu, yang akhirnya pecah-pecah jadi planet termasuk jadi bumi. Itu satu. Lalu dari bumi diubah dalam bentuk menjadi manusia, menjadi tumbuhan. Kalau mati kembali ke tanah lagi. Betul kan? Siklik berputar tetap. Ini selama dunia ada. Maka dia hukum kekalahan energi dan massa. Nah, mohon maaf ini ngajinya orang mikir banget gitu. Karena ini kita ini nanti akan bicara tentang amal. Nah sekarang gini, saat kita diam ini kita terus selalu dapat energi, keluar energi. Kalau saya bahasakan energi adalah bagian dari yang disebut, bagian itu berarti tidak semuanya, tapi bagian ini berarti masuk golongan. Energi itu tidak lain adalah bagian dari rezeki Allah. Paham ya? Rezeki. Kita dapat rezeki Allah masukkan ke tubuh, di tubuh harus dikeluarkan. Karena ini prinsip Allah membuat ketetapan namanya takdir. Qadar, sesuatu takdir yang tertentu. Dalam bentuknya ini Allah menciptakan manusia itu harus ada pola masuk, harus ada yang dikeluarkan. Kita minum air, apa yang kita minum pasti harus ada yang kita keluarkan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau seorang bapak kena prostat, terjadi penyempitan terus buntet-tet lain sama metu pipisnya, silahkan munjuk sak kata-kata. Kinten-kinten pripun? Perutnya membesar, keracunan otaknya pasti koma. Bersambung. Jadi kita ini ketika menerima sebuah rezeki Allah, maka harus dari yang kita peroleh itu dikeluarkan. Kalau tidak fatal. Jadi benar. Ada yang masuk, ada yang dikeluarkan. Saya diam saja ini, nggak usah ngapa-ngapain, layah-layah tertidur bahkan. Panas tubuh saya ini keluar berpindah sesuai hukum dalam bentuk termodinamika. Energi berpindah dari satu tempat yang energinya tinggi ke tempat yang energinya rendah. Tubuh saya suhunya 37 derajat Celcius. Lingkungan ini suhunya pasti di bawah ini, bawah suhu kita. Keluarlah ke tempat yang lebih rendah. Maka ini kulit dari kursi ini ketika saya tinggalkan tempat duduk, anget apa betul? Nah, itu dalam bentuknya panas kita pasti loss, ya. Heat loss. Ada heat production, ada memproduksi panas, harus ada yang dikeluarkan. Kalau tidak, kemutuk, umop, bahkan terbakar. Betul atau tidak? Jadi itulah metabolisme tubuh kita. Nah sekarang Ibu dan Bapak, kita ini selalu energi kita keluarkan dan itu siklus, dan siklusnya ini berputar terus. Berputarnya terus ini saya contohkan dalam bentuk film, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kita bersami. Di sini filmnya semoga bisa dibersami. Kok nggak ada suaranya? Oh, ini harusnya ada suaranya karena ini sambungannya terputus di sini, maksudnya itu sambungan tidak langsung, tidak HDMI langsung.
biasanya ada suaranya di LCD-nya. Kinten-kinten saged mengambil pelajaran mboten niki. Kula critake mawon karena suaranya itu enggak keluar nggih. Ini sebetulnya filmnya iklan, tapi ini yang membuat film pinter. Dan saya mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa ini. Tadi bleduk, saya ingat bleduk ini anak gajah dengan anak manusia, namanya anak-anak. Anak-anak ini mau ngasih permen. Nah, belalainya si bleduk tadi dicolorkan, sepertinya mau dikasih, tapi ditarik lagi, tidak menyentuh belalai itu. Terus kemudian perilaku ini, perilaku nopo? Ini adalah bisa jadi kita seperti anak kecil tadi memperlakukan bleduk anak gajah. Pripun melakukannya? Yaitu mem-PHP, pemberian harapan palsu. Ya benar. Si bleduk di PHP, diam, batinnya bilang awas. Ya benar. Awas. Titenono. Nah, suatu ketika qadarullah Allah mempertemukan keduanya dalam dimensi waktu dan ruang berbeda. Tambah gede, tambah dewasa, sudah jadi gajah, ya, gajah besar. Dia ingat, lu kok pakai gajah? Iya, kata orang-orang ahli biologi, gajah itu memorinya, ingatannya kuat. Kok orang ngapalke Quran pisan? Enggak, itu hanya bercanda saja. Posisi itulah yang kemudian dipertemukannya, oh iki sing biyen nganu aku. Namanya balas dendam. Gitu Pak. Nah, akhirnya balas dendam itu lebih kejam dari perbuatan awal Bapak. Kenapa? Yang pertama saat anak kecil PHP tidak menyentuh gajah. Anak gajah enggak disentuh. Tapi balasan lebih kejam dari perbuatan awal. Ditaplok, kena dan ambruk kan itu. Betul kan itu? Nah itulah simbol kehidupan kita itu dipertontonkan seperti itu. Seringkali kita melakukan sebuah amalan, amalan itu dianggap menurut persepsi kita itu adalah candaan, guyonan, betul atau tidak? Tapi guyonan kalau kita melihat peristiwa itu tidak pada porsi tempat yang tepat, bisa jadi sebuah bencana. Jadi tidak disadari si anak kecil tadi telah melukai, menyakiti anak gajah. Nah, makanya peristiwa yang demikian ini sebetulnya adalah apa yang kita kerjakan saat ini nanti kita akan panen apa yang kita kerjakan. Terus ini. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Dari peristiwa itu anak kecil tadi diberi makan oleh orang tuanya namanya energi. Pisang goreng, sate, macam-macam masuk ke tubuhnya. Terus betul. Itu semua adalah energi yang Allah ciptakan seperti itu sebetulnya adalah bersifat netral. Bersifat netral seperti apa? Bersifat netral itu tidak bermuatan positif maupun negatif. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Energi yang ada pada manusia, ya, energi yang masuk di tubuh manusia ini, yang menyusun manusia ini ada berbeda dengan makhluk lainnya. Apa itu? Malaikat itu Allah menciptakannya energinya bermuatan positif. Energi kualitatifnya positif. Maka Bapak Ibu, malaikat itu tidak ada mengenal sesuatu
jahat itu nggak ada dia. Laras nomor malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Ratau balelo. Hei malaikat, sujud kamu kepada Adam. Sendika dawuh ya Allah. Sami'na wa ata'na. Terus apa itu? Hei iblis, sujud kamu kepada Adam. Perintah Allah kepada iblis. Iblis balelo. Lu sekarang itu pripun? Kula niki saking api, Adam niku saking lemah. Nggih, saya kula to. Ini ada sebuah kesombongan dalam diri. Nah, makanya Bapak Ibu, iblis itu Allah menciptakannya dengan energi kualitatif negatif, bermuatan negatif. Maka iblis itu selalu dan setiap saat daya juangnya tak pernah putus asa membuat supaya rusak manusia, dadeke follower dia, pengikut dia. Jadi ngomong betul bro. Nah, ini sekarang ini kalau manusia, nanti hewan dan tumbuhan ini Allah menciptakannya bentuknya neutron. Karena itu hewan itu tidak ada yang berbuat jahat. Lu dia membunuh, dia menggunakan hanya naluriah saja. Ya, dia hanya lapar makan, maka tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Dia tidak terus dihisab seperti manusia yang ada. Maka kalau kita itu makan sate tongseng yang dari hewani tadi netral, tumbuhan sama netral. Nah, kita ini masuk kepada hukum kekalahan energi dalam bentuk diubah-ubah, hanya bisa diubah, hanya bisa dipindah, gitu, oleh kita. Yang dari hewan yang harusnya netral kita ubah untuk menggunakannya berupa ngapusi, mem-PHP. Berarti yang netral tak ubah jadi negatif. Terus apa tuh? Bahan makanan yang saya makan tadi malam sekarang saya gunakan untuk menyampaikan materi ini. Namanya apa yang saya konsumsi tadi, glukosa, ada protein, ada lemak itu sekarang saya bakar berubah ya, C6H12 atau 6 plus O2 dibakar dengan oksigen jadi CO2 ini terus melembuskan nafas ini keluar, termasuk keluar dari pipis, terus plus H2O tadi saya keluar ke toilet sebentar, tadi adalah H2O, kalau kebanyakan nanti bisa bahaya dikeluarkan. Lalu ada ATP panas tubuh saya jadi hangat, saya gunakan untuk mau diubah dari ADP, adenosin difosfat, dalam bentuk sifatnya kualitatifnya positif. Laras nomor diubah, dipindah. Nah, di situ itu manusia itu Allah ciptakan dua kutub energi berupa positif dan negatif, Bapak Ibu. Referensinya dari mana dasarnya? Quran surat As-Sams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Bapak Ibu. Dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan kesempurnaan manusia ini, lalu Allah ilhamkan kepada jiwa manusia. Di dalam ilhamnya Allah ini dua jalan. Yang pertama jalan fujur, yaitu potensi untuk berbuat fasik, berbuat jahat. Kalimat yang disebut pertama adalah fujur. Berarti potensi energi negatif itu disebut awal, disebut keburukan ini awal. Berarti ini yang paling dominan, Bapak Ibu. Baru menyebut wa taqwa dan berpotensi
berkemampuan untuk berbuat taat, energi positif. Ini dasarnya bahwa manusia itu punya kemampuan jahat, siapapun Bapak Ibu, saya katakan siapapun, dan kemampuan berbuat taat. Nah, beda dengan malaikat. Karena itu pada saat di Al-Baqarah ayat 30, di situ ketika Allah berencana menciptakan manusia, manusia itu disebut dengan khalifah fil ard oleh Allah. Allah menyampaikan di depan malaikat, yaitu aku hendak menciptakan khalifah fil ard. Respon dari malaikat apa? Mempertanyakan, ya Allah, bukankah kami ini bertasbih, selalu menyebut kalimat Allah, taat pada Allah, sementara khalifah fil ard itu akan merusak, ya, menumpahkan darahnya, saling bunuh membunuh. Jadi malaikat mempertanyakan itu, kemudian dijawab oleh Allah dengan menyebut, aku lebih tahu daripada kamu malaikat. Jadi Bapak Ibu, malaikat yang dalam bentuk energinya positif, taat terus tanpa ngeyel, itu ternyata kalau kita bandingkan dengan manusia yang Allah ciptakan punya nafs, yang nafsu itu dalam ayat di surat Yusuf ayat 53 surat Yusuf, nafs jiwa kita ini selalu, Allah mengatakan dengan kata selalu berarti pasti, mengajak perbuatan jahat. Kalimat awal itu, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu, kita bisa hadir di masjid di musola ini, silaturahmi dan pelabuhan ini, sebuah perilaku baik kita ini bukan karena kita dapat rahmat. Jadi nah orang mending baru subuh atau rasa subuh turu, gitu, penak lah, angel apa dan angler itu karena kita dapat rahmat, daya juangnya melangkah kaki itu sampai ke sini. Maka kalau malaikat itu Bapak Ibu, kalau pengajian orang subuhan, namanya malaikatan. Kalau ini kan nanti ada makan bareng gitu, karena kita manusia, itu nafsu. Nafsu itu ada, tidak boleh ditiadakan, itu eksistensi manusia. Nah sekarang Ibu dan Bapak lagi, peristiwa ini sebetulnya terjadi dalam diri manusia ini. Energi kualitatifnya ini adanya ketika kita ini memperoleh energi, ketika kita memperoleh rezeki yang ada ini bisa jadi atas apa yang kita upayakan. Contohnya gini, kalau energi yang berupa air ini netral, lalu kemudian kita konsumsi, yang kemudian kita upayakan untuk aktivitasnya adalah sesuatu yang baik, maka ini saya energinya positif. Terus gini, saya berbuat baik, maka kebaikan ini akan dapatnya kepada saya. In ahsantum ahsantum, ya tahu? Bahwa kita ini kalau berbuat baik, berarti kalau kita itu memindahkan, mengubah energi itu positif, pindah itu mengeluarkan dari tubuh kita, sepertinya keluar dari tubuh kita, tapi ini untuk kita. Dari kita untuk kita. Lah kok Bapak Ibu di kantor kebaikannya? Lah Bapak Ibu hanya terdampak saja, terdampak
positif. Tapi eksistensi keberadaan yang sesungguhnya, saya sedang memainkan perputaran siklus energi saya ke saya, dari saya ke saya. Nah, kalau ini air saya gunakan untuk ternyata mem-PHP orang, maka saya akan memperoleh apa yang saya PHP-kan tadi. Itu kan di situ, Bapak. Nah, sekarang gini, siklus energi positif contohnya, Bapak. Ini contoh siklus energi dalam bentuk energi kekekalan massa tadi. Ibu bapak senyum. Senyum ini hanya menarik bibir kanan dan kiri, ditarik kanan kiri yang seimbang. Ini senyum ini, bapak ibu, pernahkah bapak ibu mendengar suara kretek 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 kretek? Mulut ini bergerak, kontraksi, serabun-serabun ototnya, aktin dan miosinnya bergerak ini menimbulkan resonansi suara, Bu. Cuma Allah berikan batas kemampuan orang bisa mendengar itu hanya di kisaran 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sehingga musculus orbicularis oris di mulut kita ini bergerak retek-retek itu nggak dengar kita. Ya, ibu bapak mendengar degup jantungnya nggak? Jantung kita, duk. Kalau ibu bapak mendengar, mboten sakit sare. Dia nggak benar. Pengen mendengar, dengarkan ini, tidur, telinga ini tempelkan ke sini. Nanti kan mendengar, loh jantung di sini. Lah ini kan denyutnya yang di sini. Itu terjadi getaran energi ini merambatkan, menghantarkan konduksi suara sampai ke sini. Sehingga tidur ini, pusing, nggak bisa tidur. Allah memberikan keterbatasan pada kita itu untuk supaya kita hidupnya nyaman. Betul Pak tidak, Bapak Ibu? Tidak diberi keterbatasan, hidup kita sengsara. Maka dibatasi, ambang batasnya. Nah, kita ini bergetar ini, ini getaran ini menyebar kemana-mana, Bapak Ibu. Menyebar ke orang, nempel ke orang, ke baju saya, ke tembok dan sebagainya. Sehingga ketika ada orang senyum, senyumnya ada di sini, terjadinya bergetar. Keluar dari kita, nempel kemana-mana, balik ke kita. Hanya berputar saja ini. Nah, sehingga ibu dan bapak, ketika saya ini menggetarkan dari getaran bibir saya ini, orang lain kena getaran positif saya, dia merasa nyaman. Betul atau tidak? Ibu-ibu disenyumi, remen apa mboten? Nah, sekarang ada orang ngantuk. Dalam ruangan yang ngantuk ada banyak orang, ibu bapak ketularan ngantuk no? Nah, padahal dia nggak nyentuh bapak ibu. Jadi senyum itu kan nggak menyentuh bapak ibu, tapi kok bapak ibu maknyes, seneng. Betul atau tidak? Itu energi positifnya itu nempel nabrak tubuh kita dan menggetarkan di dalam organ tubuh kita. Jadi kita keluar endorfin, seneng. Jadi betul? Kan rakoso. Nah saat nikah. Bu, Pak, dalam satu ruangan orang ada yang tak tuding-tuding, dasar kamu. Padahal ming wong sak siji kok. Sing liyane ngrimun ra simun. Ra penak. Nggih betul. Melu terasa termarahi. Betul atau tidak? Sing dituding wong siji, sing kena kabeh. Karena ini bergetar Bapak Ibu. Janjane nak awake dhewe nuding wong kuwi sakjane gini. Jadi kalau aku berbuat emosi marah kepada orang, janjane aku ki lagi memarahi aku. Iya betul? Ini perputaran energi, siklus energi, dan itu tadi baliknya ke kita. Nah sekarang ini Bapak. Ini tadi yang saya baca Quran. In ahsan. Makanya
Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik dalam bentuk untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Janjane nek aku lomo karo wong niku sakjane kula niki sawet lomo kalih kula. Nggih napa bener? Niki Quran niki bahasane ngeten niki kula terjemahkan dalam bahasa saintis. Dalam bentuk bahasa energi tadi menjelaskan. Dan jika kamu berbuat jahat, Nak aku jahil karo wong, jahat karo wong liya, janjane aku iki lagi jahat karo awakku dhewe. Ini Quran menyebut begitu di Al-Isra ayat 7. Kaya ngene iki wong ora sadar, Bapak. Banyak orang itu ngerti kayak gini ya tetap orang lakoni. Gitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Siklus energi manusia ini sifatnya tertutup. Tertutupnya bagaimana? Nak aku berbuat baik, baikku ya nggo aku. Nak aku berbuat baik ini, energi positifku ini orang ning nggone Pak Ja'far. Ustaz Ja'far itu hanya dapat dalam bentuk apa? Tadi namanya imbas. Imbasnya bukan menjadikan pertanggungjawaban beliau, tapi saya yang mempertanggungjawabkan. Ya toh? Saya hutang Ustaz Ja'far rata sahur. Janjane aku ini lagi mengkhianati saya. Beliau tidak mempertanggungjawabkan atas saya nggak nyaur, tapi saya mempertanggungjawabkan atas saya tidak nyaur lagi. Persanya. Nah, ini siklusnya ini tertutup. Jadi kalau saya ya nanti ke saya, tidak salah alamat. Makanya di sini apa artinya? Sesuai konsep hukum kekekalan energi, Bapak Ibu. Tadi yang saya ceritakan di awal, ya. Tuh, berarti neng Islam kuwi ana hukum karma? Bukan. Tidak. Di dalam Islam tidak mengenal hukum karma. Hukum karma itu hanya di agama sebelah yang memahami konsep itu, Bapak Ibu. Loh, kenapa? Coba kembali kepada konsep yang namanya hukum kekekalan energi. Energi menika tidak bisa dimusnahkan. Leres boten? Lalu siapa yang bisa memusnahkan energi ini? Kan tadi energi tidak dapat dimusnahkan. Siapa yang tidak bisa memusnahkan? Kita makhluk nggak bisa memusnahkan. Kalau saya ini air ini sudah tak ubah menjadi energi negatif, terus isora di-delete, dihilangi rano bekasi. Saged napa mboten? Mboten saged aku menyakiti orang itu memaku tembok ini, tok terus tak jabut, mesti ana bekasnya. Ya bisa dihilangkan kecuali ditabrak. Terus diplamer, dicat tak ketok. Nah, perbuatan nggak bisa. Di dalam konsep agama lain itu namanya hukum karma. Tetapi di dalam hukum kekekalan energi tadi, ingat, yang bisa mendelete, memusnahkan itu adalah Sang Khalik, Allah. Betul atau tidak? Jadi kalau saya sudah terlanjur melakukan pengubahan energi tadi menjadi keburukan, menjadi negatif, saya minta ke Allah, namanya taubatan nasuha, namanya istighfar. Jadi apa betul? Astagfirullah. Minta kepada Allah, mohon ampun ya Allah, energi wis tak ubah. Hanya Engkau ya Allah yang mampu mendelete, memusnahkan. Di agama lain tidak ada ini tadi. Kira betul? Dan hukum kekekalan energi tadi tidak dapat memusnahkan. Nah itulah teorinya sampai hari ini belum pernah berubah, Bapak Ibu. Jadi kita ini siklus energinya tertutup. Pertanyaannya, kok iso
kok iso ora terbuka, kok tertutup siklusnya muternya itu. Nah, ada referensinya Bapak Ibu. Ya. Apapun kebaikan yang terjadi padamu asalnya dari Allah, dan apapun yang buruk menimpa dirimu asalnya dari dirimu sendiri. Salah satunya energi itu tadi saya mengatakan kalau aku berbuat jahat, jahatnya ini memang posisinya Allah sudah memberikan kita potensi dua hal, ya, berupa punya kemampuan jahat, berupa kemampuan taat. Silahkan kamu menggunakan free will, kebebasan bersikap dan bertindak. Kowe tak kei hidayah, namanya hidayah al-khalqi. Hidayah al-khalqi itu adalah hidayah Allah menciptakan manusia dikasih perangkat sistem namanya otak. Otaknya beda karo hewan. Podo substansinya sama jasad fisiknya berupa substansi alba dan grisea, tetapi otak manusia bisa berkemampuan untuk berpikir, hewan tidak. Maka orang ahli mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Monyet saged mikir napa mboten, Bu? Mboten. Makanya kita itu jangan mau dikatakan Mbah Buyute awake dhewe itu monyet. Jadi manusia dan hewan itu tidak dalam posisi evolusi dari monyet. Allah menciptakan manusia itu ya manusia, golongan manusia, bukan dari monyet. Tambah HP tadi menungso, enggak. Itu. Dalam konteks begitu itu Bapak Ibu, referensi yang tadi saya sampaikan ini disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu lebih dahulu. Allah tiada pernah menganiaya hamba. Jadi Bapak Ibu, anak kecil tadi melakukan PHP bar niku wis lali. Begitu ketemu gajah gede kekaplok ming kaget. Saya yakin dia tidak akan ingat bahwa dulu pernah menyakiti. Ibu-ibu, Bapak, siapapun di antara kita kalau menyakiti orang itu biasanya terus lali dan bahkan menyakiti ora ngerti nek dheweke merasa menyakiti. Kata mboten, orang yang tidak tahu jika dirinya tidak tahu ini wong paling parah. Gitu? Jadi manusia itu kebodohannya di situ. Tak pernah mau tahu. Namanya enggak mau tahu. Nah, sekarang ini mengapa tadi energi manusia ini tidak bisa tertukar? Namanya siklusnya kok tertutup? Ini Allah ciptakan sistem namanya punya rekening Bapak Ibu. Jadi saya ini berbuat apapun, kita sistem jasad fisik kita ini diberikan sebuah sistem rekening, nomor akun. Nomor akun. Kita buat akun, ada nomor akun, ada kode-kode angkanya. Nah, manusia ini, kita ini adalah seperti itu Bapak Ibu. Apa itu? Nomor akunnya itu referensinya dari sebuah hadis. Hadis ini adalah sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim Bapak Ibu. Nah, di hadis itu saat dunia berakhir atau kiamat nanti semua yang ada di muka bumi hancur, luluh lantak. Anggota tubuh manusia hancur luluh lantak. Ada kata kecuali tulang sulbi. Ya, satu tulang saja yaitu azbu janab. Bahasa katanya adalah azbu janab. What is the meaning of azbu janab? Apa itu yang dimaksud azbu janab? Azbu janab itu saya menganalogikan, analogikanya itulah black box yang Allah ciptakan di dalam sistem tubuh kita. Seperti kita pesawat terbang, itu ada sistem pencatat
untuk kokpitnya ini ada yang pilotnya ngomong direkam, penumpangnya ngomong direkam, suaranya pemandu di darat memandu kita pesawat ini terekam, terekam. Di mana letaknya? Di ekor pesawat. Maka itu analogi dengan hadis ini, bahwa ketika sebuah pesawat jatuh ketinggian berapapun, kedalaman berapapun, kalau di air, black box itu tidak hancur. Jadi itu yang selalu dicari KNKT untuk dilihat, didengar rekamannya, catatannya. Lalu ini di mana Al Janab ini di tubuh kita? Itu langsung di ekor ini sudah. Ujung dari as-sakrum ini ujungnya namanya koksidis. Itulah black box kita. Dalam bahasa agama lain, agama Hindu, orang kalau meninggal mereka dibakar apa itu? Namanya ngaben. Jadi betul. Di dalam dibakar tadi jadi abu, tapi tidak semua jadi abu, ada yang jadi butir-butir kecil, butiran kecil. Itulah orang mereka menyebut saririka datu. Saririka datu ini adalah Al Janab. Itulah ketika saya ngomong, saya berpikir, ini menggetarkan energi di dalam tubuh saya. Ada berupa energi listrik karena lewat saraf, itu energinya listrik. Voltase itu pakainya satuan ukurannya. Bergerak menggetarkan seluruh bagian cairan tubuh dan otot maupun jaringan yang ada, termasuk tulang. Bergetar, tercatat di sini. Ada chipnya kita ini. Paham Bapak Ibu? Disitulah terjadi terekam. Aku mikir sampai sini. Aku ngomong-ngomong, jelar-jelar, getarannya ke sini, ke diri kita. Jadi Al-Isra ayat 7 itu penjelasannya ini Bapak Ibu. Dalam konteks, loh, wong kok berbuat apik karo wong liya keluar, kok ning nggon dhewe, ha iki getarannya itu ke sini kok. Paham kan Bapak Ibu? Bergetar sampai di situ terekod. Niki kula ngomong black box, dereng bicara rokib dan atid. Ya itu urusan beda lagi, itu untuk akhirat itu. Ya, Bapak Ibu, ini baru bicara, nah aku berbuat baik, kebaikanku itu langsung di-cash kena Allah itu dalam bentuknya dia saat kita hidup ini. Langsung di situ itu ada. Nah, sekarang ini. Ya. Tabungan ini nanti dicairkan, ya. Dicairkan itu artinya kita ngunduh sebelum kita mati, Bapak Ibu. Sebelum meninggal. Kenapa sebelum meninggal? Ini sesuai konsep apa yang disampaikan Einstein. Einstein itu mengatakan buku pengenalan energi dan massa. Maka masa itu tetap, maka ini harus dikembalikannya ke semula. Tanah ya kembali ke tanah, gitu loh. Ini tidak dibawa ke akhirat. Nanti akhirat hitungannya Allah sing hitung seko datanya dari malaikat. Ini betul. Kenapa? Karena ini harus dinolkan lagi. Karena kalau dipindah ke akhirat berarti ada tidak tetap masanya. Persa Bapak Ibu, karena ini kita itu aktivitas itu adalah sesuatu memindahkan energi dan pergerakan energi, dinamika energi. Ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ini ayat untuk mempertegas referensi apa yang saya sampaikan ini. Di dalam Quran, yaitu Quran Az-Zalzalah. Az-Zalzalah itu dalam bentuknya apa? Ayat 7-8. Atas pun barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah, kecil banget, biji sawi orang itu, pasti akan memperoleh balasan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar zarah akan mendapatkan balasan podo plek plek ketiplek.
Ini ditegaskan lagi ke Quran surat Hud ayat 15 untuk lebih jelasnya seperti yang tadi saya aturkan. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, menghendaki raja brono, nak berbuat sesuatu itu ya aku itu alam wong. Aku kenapa tilik anu kancamu? Dek iki sak kantor adep-adepan karo aku mejane. Ya nak aku tadi ya ora penak. Nah, itu menghendaki kehidupan dunia, kowe entuk praja, entuk ape, menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan. Niscaya kami berikan pada mereka orang-orang yang berorientasi hanya dunia, hanya orientasi makhluk, maka mereka dapat balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Sempurna. Aku sregep, aku kerja keras, ya seperti itu. Walaupun aku ora tau salat, aku ateis, ya sempurna. Jadi ya sugih ya sugih. Ning sugih iki aku ya ora mergo salat. Ora ono wong salat kok marahi sugih, enggak ada. Betul apa tidak? Enggak ada. Di sini dan mereka itu tiada di dunia ini dirugikan Bapak Ibu. Jadi mengapa kalau ada orang itu tidak beriman, kok sugih mregedu, kok duwe apa-apa? Kuwi saka konsep takdir Allah. Dalam bentuk tadi ketetapan Allah yang sudah tunjukkan. Kowe menghendaki dunia, oke, lewat tadi. Maka muncul sebuah quote yang menyesatkan Bapak Ibu. Apa quote-nya? Hasil tak pernah mengkhianati usaha. Besok pernah nanti dengar itu? Hasil itu tidak pernah mengkhianati, selalu setia pada usaha. Itu hasil itu bukan wilayah manusia. Kok hasil itu akibat dari ikhtiar? Enggak. Saya buat tandingan, namanya hasil itu belum tentu setia dengan ikhtiar kita. Jadi bisa selingkuh dengan ikhtiar kita. Loh sebabnya apa? Buktinya apa? Apa wong sinau kuwi mesti nanti lulus ujian. Padahal sinaune wis bener-bener le sinau. Betul apa tidak? Begitu sinau ning kono kaget stres, ilang kabeh sing disinau. Betul Pak? Ternyata le sinau sewengi ilang kabeh. Hasilnya ra lulus. Banyak enggak yang gitu? Banyak. Kita ini hanya oleh Allah disuruh seperti Siti Hajar. Sofa Marwah, Sofa Marwah. Hasilnya golek banyu, ra entuk banyu saka sing dia usahakan, betul enggak? Tapi jejakan kaki Ismail tidak dihajar, tidak di Sofa, tidak di Marwah. Sebelahnya bidone tempat. Betul apa tidak? Ini menunjukkan bahwa kita itu mengikhtiar, hasil di Allah. Kata nih Bapak Ibu. Nah, itu namanya kita ini di dunia nanti ada hukum yang berlaku. Kalau saya itu namanya korupsi 1M, maka saat dunia aku mati 1M harus keluar dari diri saya. Entah anak saya nanti narkoba terus pengobatannya 1M, iya betul? Itu pasti terjadi sebelum aku mati. Dinolkan dulu sama Allah. Nanti di akhirat hitungannya wis beda meneh lewat apa yang kita perbuat tadi, catatan malaikat roket atid itu nanti untuk menghisap kita. Lalu kasih kebijakan Allah namanya ampunan Allah. Diampuni apa enggak? Sudah beda lagi. Nah sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, saya teruskan aja. Kalau kita ini terjadi orang ini menyakiti kita tadi ya, maka kita serahkan saja pada Allah. Lewat Allah sudah menetapkan hukum-hukumnya tadi. Ini ada orang ngapusi, ada orang menyakiti kita, nggak perlu dibalas kayak anak kecil tadi. Kalau kita sukanya balas ya level kita anak kecil.